Gua satu hari, satu malam baca Bible buat belajar, menemukan karakteristik, menganalisis karakteristik Tuhan dalam perjanjian lama. Apa gunanya? Untuk kalian. Untuk kalian. Bang Denny membenarkan saya. Kalau ada orang Kristen yang mengatakan saya salah, naik ke sini, bawa data bantah, jangan kemana-mana kabur-kaburan. Begitu caranya. Jadikanlah diri kalian manusia di hadapan kami, sehingga kami pun bisa memanusiakan kalian. Bagaimana kami memanusiakan kalian sementara kalian sendiri ke hewan-hewanan? Ya, Tian, belajar lagi kau. Oke, kita lanjut. Saya tadi bawa, kalau bagi kami umat, saya bernarasinya begini. Saya langsung ke perbandingan. Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kami ketika kami berbicara menggunakan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ismi nama Allah. Dengan nama Allah, yang nama ini memiliki sifat Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahmanur Rahim. Ada dua kata yang terdengar serupa tapi penekanannya berbeda. Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Ya, artinya ketika kami sudah percaya bahwa Tuhan memiliki sifat dua ini, maka mustahil Allah itu zalim. Zalim artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Tuhannya teman-teman Kristen, kalau dari ayat-ayat yang saya temukan, ini terindikasi zalim. Apa? Kenapa? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Saya buktikan. Silakan dibantah. Pertama, teman-teman, kalau dalam Islam, upah atau hukuman bagi pencuri adalah potong tangan. Dan dalam kaidah fikih, tidak semua tangan satu habis gitu dipotong. Dilihat dari curiannya, berapa kerugian yang terjadi. Maka bisa jadi mungkin jarinya yang dipotong, bisa jadi ujung jarinya yang dipotong. Itu kaidah fikih. Dan dalam perspektif ini, banyak umat Kristiani menganggap Islam ajaran kejam. Apa kata Nabiku? Nabiku berkata, seandainya Fatimah yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ini adalah hukuman bagi pencuri. Lalu umat Kristiani beberapa waktu lalu sempat membicarakan bahwa ajaran Islam ini adalah ajaran yang sangat kejam, membunuh segala macam bla bla bla. Satu sisi saja, hukum pencurian, kaidah pencurian. Mari kita lihat. Teman-teman Kristiani, Tuhannya itu lahir sebagai manusia itu di abad pertama. Sebelumnya Tuhannya sudah eksis, tapi tidak berwujud manusia. Tapi kata orang Tritunggal itu sendiri Tuhan Tritunggal. Tapi kata Mikana itu Yesus. Tapi belum menjadi manusia. Tapi itu Yesus. Lah? Apa itu? Nah, itu apa itu? Apa? Gimana? Kalau Mikana kan percaya Yahweh itu kan Yesus, Bang. Oh, gitu. Dewanes. Ya. Kalau Abang kan Tritunggal. Iya. Kan Tuhan perjanjian lama kan Tuhan Bapa menurut Abang. Tuhan Bapa betul. Maka Gini. silakan. Sebenarnya Tuhan Bapa ada, Yesus juga ada. Cuman waktu itu Yesus masih jadi firman itu, kan? Bukan. Di dalam diri Bapa. Yesus itu bukan. Itu juga salah silakan. semua. Gini loh, sosok Yesus itu sebelum dia dilahirkan sebenarnya sudah ada. Cuma yang jadi masalah itu namanya belum diberitakan. Oke, langsung to the point. Sudah ada. Kita tidak mendiskusikan itu. Ya, saya tidak mendiskusikan itu. Tapi kembali lagi, Yesus yang Tuhan yang membunuh di dalam perjanjian lama itu Yesus atau bukan? That's my point. Udah. Bapak. Udah clear ya. Suka menghukum tuh Bapak. Ya udah, maka konsekuensi dari pernyataan Mikana yang suka membunuh di PL adalah Yesus, menurut Bang Denny adalah Bapa. Udah clear, kita nggak perlu berdebat ya. Itu pemahaman kalian. Karena kami bicara secara universal. Nah, maka dalam kisah kejadian Achan, kalau seandainya hukuman pencuri di zaman Islam itu kenapa dihukum? Karena Allah adil. Adilnya apa? Bang Handi capek kerja. Dia kumpulkan hartanya di rumahnya. Saya nggak pernah kerja, enak-enakan. Saya ambil harta Bang Handi. Saya merugikan Bang Handi.
Nah, karena saya memiliki tabiat mencuri, pada akhirnya apa? Supaya saya jera, supaya saya tidak melakukan pencurian, Islam itu memberlakukan hukum apa? Potong tangan. Tapi potong tangan bukan semua tangan dihabisi, tidak. Maka kaidah fikih saya pernah belajar di kampus saya itu ada dilihat dari seberapa besar kesalahannya. Tapi kalau Bang Handi memaafkan, saya terbebas. Tapi kalau Bang Handi tidak terima, maka itu tetap berjalan hukuman supaya saya tidak membawa dosa lagi ke akhirat nanti. Begitu dalam Islam. Tapi bagaimana dengan Tuhannya teman Kristen? Tuhan teman Kristen yang selalu memproklamirkan Tuhan yang Maha Kasih, bahkan menebus kesalahan pembunuh sekalipun, tapi pernah melakukan sebuah aksi kejam. Dalam kisah Akhan yang saya bacakan dengan Cebi tadi, saya ulangi materi ini ya, biar kalian paham poin saya. Tuhannya Bang Denny dan Tuhannya Mikana pernah sangat-sangat zolim. Pernah sangat-sangat zolim. Kenapa saya katakan zolim? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, kita lihat dalam kitab Yosua, teman-teman, kejadian tentang Akhan ini. Ini kejadian yang sangat memilukan. Kalian kebayang kalau kalian punya bapak seperti Akhan ya. Karena manusia itu tempat salah. Saya akan bawa doktrin juga nanti. Yosua pasal 1. Ya, kita buka ayatnya, teman-teman. Kita langsung ke ayat 22 saja ya. Ini ada yang noise, Cep. Siapa ini? Bang Denny, silakan di-mute dulu, Bang Denny. Bang Denny di-mute. Ya, kita lihat ini. Bentar. Yosua pasal 7, sorry. Yosua pasal 7, guys. Lihat ya guys, oke. Nah, ini kisah kalau kita baca perikop, kita menghargai teman-teman Kristiani ya, kita ikuti cara berpikir mereka. Perikopnya ini tentang hukuman ya, kalau kita lihat dosa dan hukuman Akhan. Nah, saya bukakan di sini ya. Dosanya apa, hukumannya apa? Teman-teman coba perhatikan ya. Kita ikuti mindset teman-teman Kristen. Ya. Yosua pasal 7, lihat di sini dosa dan hukuman Akhan. Jadi ini bercerita tentang kisah Akhan. Siapa Akhan ini? Akhan ini orang-orang Bani Israel sendiri ya. Nah, kita langsung saja ke poin permasalahan yang terjadi. Kalau saya berimajinasi, saya berada pada saat di posisi melihat kejadian Akhan ya. Maka saya akan ambil dari ayat 21. Ya, saya ke bawah. Nah, kita scroll di sini. Jadi kejadiannya ini Akhan ini mencuri, teman-teman. Yang dicuri itu punya Tuhan. Artinya kalau di Islam itu mengambil punya manusia itu merugikan manusia lain, maka dengan keadilan Tuhan, Tuhan menghukum si pencuri. Tapi di sini manusia tidak dirugikan. Kenapa? Barang yang diambil itu punya Tuhan. Ya, barang yang diambil itu punya Tuhan. Mari kita lihat. Aku melihat di antara barang-barang jarahan. Ini barang jarahan ya. Barang yang dicuri pun adalah barang jarahan. Barang yang telah dicuri dari orang lain, dicuri kembali oleh Akhan. Memang dalam Islam ada larangan untuk merampas, menipu hak, harta rampasan perang. Itu memang ada larangan. Banyak hadisnya di dalam apa. Tapi tidak sampai seperti ini kejadiannya ya. Kalau kita lihat di sini. Nah, sebab beginilah aku melihat di antara ini pengakuan. Oke, kita di sini aja biar enak ya. Maaf ya, saya harus detailkan ini. Jadi keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi. Lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku. Maka didapatilah suku Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Yehuda, maka didapatinya lah kaum Zerah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Zerah, seorang demi seorang, maka didapatilah Zabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka, seorang demi seorang, maka didapatilah Akhan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akhan, "Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat. Jangan kau sembunyikan kepadaku." Teman-teman ingat ya, Tuhannya teman Kristen Katolik, mereka akan diampuni kalau seandainya apa? Kalau seandainya mereka mengaku dosa. Aduh, ini pindah. Mengaku dosa. Tapi tidak berlaku pada Akhan ya. Ketika sudah di Katolik mengaku dosa itu diampuni. Tapi di sini Akhan ini mengaku ya, dan mengakulah di hadapannya, katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku.
Lalu akan menjawab Yosua, katanya, benar nih, ini orang ngaku loh. Kalian kebayang nggak sih kalau ada bapak-bapak melakukan kesalahan di hadapan hakim mengaku kesalahannya? Dihukum berat nggak dia? Nggak tahu lah ya. Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan. Itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 shikal dan bla bla bla. Aku mengingininya. Maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, ya. Lalu kemudian setelah pengakuan itu, lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan. Aduh, kenapa sih ini kok pindah mulu? Ini kenapa sih? Kok bisa pindah sendiri ya? Ada hantu kayaknya di sini nih. Terus mana tadi tuh? Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semua itu disembunyikan dalam kemah Achan, dan pera itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Nih, di hadapan Tuhan, Tuhannya ada nih. Ada ya di depan Tuhan nih. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Achan bin Zerah dan perak, jubah, dan emas sebatang. Ini Tuhan mengambil hasil curian itu. Anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, kambing dombanya nih nggak tahu apa-apa nih. Keledainya nggak, keledainya kalau bisa ngomong nih, gue salah apa gitu. Kemahnya dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa kemana? Semuanya itu dibawa ke lembah Nahor, ke lembah Achor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau daripada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Dilempar guys. Anak kecil yang gak salah apa-apa tuh ikut-ikutan. Keledai ini kalau keledai bisa ngomong, bakalan ngomong kotor dia makan. Kurang ajar kau akan, gara-gara kau nih aku juga ikut-ikutan. Ya kan? Dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Brutal ini. Padahal dia ngambil punya Tuhan. Dan harta Tuhan yang diambil juga dibakar. Kebayang gak? Nih cerita nih. Aku analoginya gini nih. Ini gue punya tas Hermes nih. Tas Hermes gue punya nih. Dicuri sama Cebi, ya kan? Saking gue marahnya sama Cebi, keluarga Cebi keluarin semua. Tas Hermes yang dicuri Cebi keluarin. Itu tas gue bakar juga. Apa coba? Padahal kalau memang itu barang mau dibakar juga, apalah salahnya ikhlasin gitu loh. Ikhlasin aja lah, toh bakalan dibakar juga. Apaan sih Tuhan yang mengkristen nih, heran gue. Kalau memang itu pun mau dibakar juga gitu loh. Udahlah kasih aja sama si Akan, minimal dia bisa jualan borak, bakso borak gitu kan. Kaya keluarganya, senang juga kan Tuhan. Bisa jadi kan gara-gara si Akan kaya raya dia jadi baik, jadi rajin sedekah. Apalah salahnya coba? Anak kecilnya tuh salah apa? Itu ini bapak gue yang dosa, gue yang dihukum. Kenapa gue dilahirin coba? Ini Tuhan kenapa sih? Gini banget jadi Tuhan. Sumpah kesel gue udah. Gimana nih Bang Den? Ya itu yang menghukum itu Yosua itu. Yosua menghukum si Akan dan semuanya itu memang benar, tapi Yosua yang melakukan itu tapi bukan atas perintah Tuhan itu gitu aja. Ya hadapan Tuhan gimana sih Bang? Kan Tuhan gara-gara si Akan mencuri murkanya sama Bani Israel, si Yosua jadi takut. Pelakunya si Yosua ya. Iya, sama juga ketika Tuhan menghukum suku-suku lain pakai tangan manusia. Tuhan kalian tuh kan gitu, menghukum kan pakai tangan orang dia. Emang gitu Tuhan kalian. Giliran Bani Israel keji mah dihukum pakai tangan orang. Suku Amalek keji mah pakai tangan Bani Israel. Makanya aku bilang Tuhan kalian tuh suka ngadu domba. Kalian lihat nggak sih ketika Benyamin salah, yang disuruh merangi siapa? Bani Israel. Ya, bukannya ngadu domba, itu menegakkan hukum yang dimana. Makanya ya udah kalau gitu jangan diingkari bahwa itu Tuhan kalian. Sebentar dari Pak, biarkan aku bicara. Yang dimana kita menganggap Tuhan itu zalim, itu adalah suatu keadilan bagi Tuhan. Siapa kita kalau Tuhan ingin mengadili seseorang dengan caranya,
namanya aja Tuhan. Iya. Suka-suka Tuhan kalau dia menghakimi dengan cara itu zalim bagi kita, bagi Tuhan itu tidak zalim. Gitu. Nah itu Silakan dilanjut. dia maksud aku. Zolim itu artinya apa sih? Coba aku tanya. Zolim artinya apa coba? Zalim itu kayak macam sewenang-wenang seenaknya aja. Nah, tuh. saya tanya, sekarang sewenang-wenang nggak Tuhan Bang Denny? Iya sewenang-wenang namanya aja kan Ya Tuhan. udah, Semacam Tuhan kalau- zolim kalau kayak gitu. Macam, Ah. kayak macam sebagai contoh salah satu kesewenang-wenangan Tuhan itu, ya namanya Tuhan ya boleh lah. Kalau gini loh, kayak macam cerita keledai itu ya, gitu. keledai. Dia ambil keledai dengan sembarangan seenaknya aja. Itu kewenangan Tuhan, itu sewenangnya Tuhan karena memang keledai itu kalau kita secara logika berpikir dunia ini memang milik dia. Dia kalau mengambil keledai itu urusan dia. Izin. Tapi kita langsung menuduh wah Tuhan Masuk mencuri Bang bla bla Jibril, bla bla. Nggak jadi Nggak aku bisa jatuh cinta sama begitu. Yesus. Sewenang-wenang ternyata dia udahlah aku. Enggak, saya mau izin Bang Denny. Iya ya. Kalau kita punya hakim itu kan mestinya adil ya. Iya adil. Adil. Pasti adil. Nah, Pasti adil. harus adil. Nah, tapi kalau tiba-tiba kualitas hakim ini tantruman dan ikut mood swing dia. Jadi begitu ada anak tidak bersalah lagi dihakimi, terus karena mood swing dia jelek, dia jadi barbar, penjarain anak kecil nggak bersalah ini seumur hidup. Apakah kita masih menyebutnya hakim yang adil? Itu adil bagi dia karena dia itu Tuhan. Kita kita tidak bicara tentang hakim tentang manusia ya. Ini hakim Tuhan ya. Kalau Tuhan mau memutuskan hal sesuatu, manusia harus nurut, itu seharusnya begitu aja. Berarti Kamu nggak boleh dia menentang kebijakan Tuhan. Iya, berarti dia bukan hakim yang adil lagi dong kalau dia sampai pernah Itu menurut tantrum dan kamu. Menurut kamu manusia dia tidak adil. enggak. Tapi menurut Adil Tuhan dia adil. adil itu sesuatu yang absolut. Itu bukan adil menurut Bapak, adil menurut saya, adil Absolutnya menurut siapa? Absolut milik manusia, milik Bang Jibril, apa absolutnya milik Tuhan? Kamu mau jadi- kamu mau membandingkan antara absolutmu dengan absolutnya Tuhan gitu maksudnya? bukan Kamu menantang keadilan. Tuhan. Keadilan. Soal Ya keadilanmu. Kalau Jadi Tuhan kamu mau yang membandingkan antara kalau- keadilanmu dengan keadilan Tuhan. Kok emosi? Bukan emosi, aku cuma membandingkan Santai, aja. Jadi santai kamu aja. kamu mau ngajukan keadilanmu, Emosi. kamu akan bandingkan dengan keadilannya Tuhan gitu. Bukan adil itu. Kamu merasa lebih adil dari Tuhan Waduh, gitu? Waduh. Enggak gitu Kok aja. emosi, Pak Denny? Enggak emosi, aku enggak emosi, aku semangat, aku emosi. semangat. Oh, semangat. Jadi keadilanmu, kamu merasa keadilanmu Bang Jibril lebih adil daripada keadilannya Tuhan gitu. Bukan keadilan anak Oh itu. iya, dari caramu berbicara Bukan seperti itu. keadilan saya, tapi keadilan anak itu. Dia yang nggak bersalah, dia yang innocent, Ya, tapi anak itu- karena Tuhannya lagi mood swing, Ya, anak itu dia milik jadi Tuhan kena itu. bantai. Ya itu milik Tuhan. Tuhan yang berkuasa untuk apa yang mau diapakan Ya, anak itu. urusan beda Tuhan. Bang Denny. Oh, Udah, jadi adilnya Tuhan kami beda, Mas Bang. adilnya Tuhan Bapak Denny gitu, orang yang nggak bersalah dibantai juga nggak ada masalah, itu adil untuk Tuhan. gitu Balik ya. nggak masalah itu keadilannya dia. Kamu membandingkan antara keadilan manusia dan keadilan Tuhan. Kalau Tuhan itu kebijakan Tuhan memutuskan untuk hal tersebut terjadi, kamu mau apa? Kamu kan manusia, kamu tuh nggak ada artinya. Jadi parameter keadilan Tuhan tuh ya seenak jidat dia aja gitu ya. Berarti bukan Iya, adil itu iya, namanya, betul, itu seenak betul, jidat seenak dia. jidatnya. Betul, boleh iya. Oke, Ya, jadi kalau kamu ngomong seenak jidatnya, jadi Tuhan dibilang seenak jidatnya. Kalau itu udah merujuk kepada penistaan itu. Kalau itu aku ya. Seenak jidatnya. Ngomong seenak jidatnya tentang Tuhan. Bukan Aku kan nggak pernah bilang keadilan. Tuhan. Kita lagi- dengar. Aku nggak pernah Waduh, bilang kok Tuhanmu emosi? seenak jidatnya Tuhanmu ya. Aku nggak pernah emosi? bilang. Aku nggak pernah bilang seenak Pak jidatnya Denny lagi Tuhanmu kenapa ya. sih Pak Denny? Pak Denny kenapa? Bukan begitu. Kan Kamu memang soalnya Yesus punya mulutmu itu jidat. enak banget ngomong Bukan masalah Tuhanku tentang jidatnya parameter dia. adil ini loh Pak. Kita lagi Jangan ngomongin ngomong seenak parameter jidatnya adil. dong. Itu udah Enggak, marah ke penistaan. seenak jidat itu definisinya apa sih Bang Denny? Seenak jidat itu kepalanya. apa? Jidat itu tentang Tuhan orang. Seenak Aku nggak pernah kepalanya. bilang Tapi Allahmu kan itu seenak Yesus jidatnya. emang punya jidat Pak Denny. Ya Allah. Kok emosi sih Pak Denny? Ini Jangan kenapa Pak Denny? marah-marah. Ya tergantung bahasa penggunaan bahasanya dong. Iya, Jangan seenak tolong jidat kan artinya seenak kepalanya Ini Pak. kan sewenang-wenang. bilang kok seenaknya aja atau bagaimana agak sopan Oh, sedikit kok seenak. iya. Untuk ngomong tentang Ganti Tuhan kok seenaknya seenak aja. jidatnya. Iya, Tapi oke. Tuhannya Pak Denny kan memang punya jidat. Ya ambil kata-kata yang baik lah. Aku kan nggak pernah pakai kata-kata yang tidak baik tentang Tuhanmu. Stop. Ambil kata yang sopan. Bukan, ini Bapak lagi saya ngomong lagi santai kayak gini, Bapak angkat-angkat suara. Loh, kan? Kok?
Pak Denny kok baperan kayak Enggak Tuhannya. kok tiba-tiba emosi. Ini kita lagi ngomongin soal keadilan loh. Ih, Ayo Pak Denny diapain Pak Denny? Ayolah. Ayo, Awas Bang, jangan Bang, sampai dia apa sih, ngamuk Bang? akhirnya beristri 4 ya. Awas kalian. Ya abang gimana sih bang? Nggak Jangan gitu dong. Bang. Istrinya baru 3 loh. Baru Ngamuk 3 ini nanti tambah istri istrinya gimana 4 nanti. coba? Hati Bukan. kalian. Gini Uni paham gak sih maksud saya? Adil itu sesuatu yang absolut loh, sama Aku seperti tuh mengerti kebetulan. banget sama Bang Jibril. Bang Jibril aja yang ngertiin aku. Gitu. Jadi keadilan sama kebenaran atau fakta itu universal dan absolut. Nggak bisa adil menurut Uni, adil menurut saya, nggak gitu dong. Adil itu sesuatu yang absolut, yang semestinya universal. Tapi kalau Tuhannya tiba-tiba bilang, oh adil menurut Tuhan beda sama adil menurut manusia. Waduh, ada diksi baru lagi berarti namanya. Adilnya Tuhan sama adilnya manusia. Berarti nanti saya udah sholat setengah meninggoy, habis itu udah beramal, udah hidup saya udah baikin, tapi begitu saya dihisap, adil menurut Tuhan itu saya selama-lamanya di neraka. Waduh, definisi adil berubah lagi. Gimana Bang, tuh? Oten tuh suka nggak baca kitabnya. Baca dong Hakim-Hakim 15:45, 15 sampai 45 tuh. Apa di situ? Jangan salah olah paling victim lah Oten. Di Hakim-Hakim aja di kitabnya mengatakan apa? Maka pergilah Simpson. Ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor dan dilepaskan anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin sehingga terbakarlah. Apa maksudnya ini dolim sama orang-orang Filistin di Hakim-Hakim loh 15 ayat 4 sampai 5. Simpson itu gimana itu? Kenapa itu membakar ladang orang itu? Orang Itu Filistin. enggak, definisi adil ini yang saya masih agak bingung. Ya, kenapa ini di ayatnya aja ajaran keras semua? Jangan seolah-olah paling victim lah kita yang paling dolim agama Islam. Atau bacalah Itu kitab-kitabnya dulu Oten. ada tamu tuh, host. Di Silakan host. Hakim-Hakim aja Selamat 15 siang, Pak Simpson Tenten. itu ngebakar kebun orang Filistin itu. Siapa Simpson itu? Tokoh-tokoh Alkitab kan? Rizky, lagi ngomong gini pakai handset nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Rizky, pakai handset nggak? tidak. Enggak, pakai handset dulu biar kamu tahu kita lagi ngomong atau enggak, biar gantian gitu. Jadi kalau misalnya ada yang udah ngomong, oh iya ada yang ngomong gitu. Enggak enak kalau diskusi itu pakai headset. Kalau cuman nggak pakai headset, nanti takutnya kamu misunderstanding. Orang-orang di atas sudah ngomong, kamu masih ngomong gitu, biar nggak double gitu. Pakai headset Ya, dulu deh, maaf. Rizky. Iya. Siap. Pak Tenten Muslim ya? Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah Muslim. Waalaikumsalam. Ada yang mau enggak. disampaikan Pak? Mau sedikit nambahin saudara kita. Nambahin Memang siapa? benar, Narasi siapa? Bang Jibril. Memang benar bahwa keadilan itu universal. Unirifa juga pasti tahu, kan itu bukunya sudah ngelontok istilahnya, sudah hafal di luar kepala Unirifa. Cuman memang saudara kita tadi yang dari Belanda tadi, memang mungkin hari ini lagi nggak mood gitu loh. Jadi emosinya agak sedikit naik meskipun dia bilang semangat gitu. Mungkin kebetulan menyentuh hal yang bertentangan di akalnya dia, sulit untuk membantah, jadinya ya ke bawah. Cuman itu aja. Salut untuk saudara kita yang muslim dengan masih masih tenang dan cool. Jangan kepancing emosi. Iya, Nanti betul. malah. Cukup saya aja Pak yang suka kepancing Pak. Iya. Saya emang senang dipancing. Jadi gini, kalau kita bicara tentang kalau kita bicara tentang keadilan, kita tuh nggak ngerti adil. Kita nggak bisa menghakimi Tuhan. Itu kita sepakati. Bukan Allah yang ditanya apa yang dia perbuat, tapi kita yang ditanya apa yang kita perbuat. Tuhan itu bisa suka-suka, betul.
Dia bisa bonyok-bonyokin bayi yang baru lahir loh. Masalahnya, ketika Tuhan melakukan itu, Hilang kemahadilannya. bukan hanya itu. Dia tidak patut dikatakan Ar-Rahmanur Rahim lagi. Itu. Kita mengenal Tuhan kita itu dari apa yang disampaikan. Ini aku bilang gini nih.